Selamat datang di channel Mr. English. Pada chapter ke-6 dari materi Cross-Cultural Understanding ini, kita akan bertemu dengan topik Verbal and Non-Verbal Communication. Komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk terbentuk sebuah komunikasi, minimal harus ada dua orang, di mana yang satu berperan sebagai sender atau pengirim, dan satunya atau lainnya sebagai receiver atau penerima. Mengirim dan menerima apa maksudnya? Apalagi kalau bukan message atau pesan. Dan dari pesan yang diterima itu, muncullah yang namanya feedback atau tanggapan atau umpan balik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa elemen dari sebuah komunikasi itu adalah harus ada 4 unsur tersebut, yaitu ada sender, receiver, message, dan feedback. Nah, pola komunikasi sederhana yang siklusnya hanya perpindahan informasi dari sender ke receiver, kemudian receiver memberikan feedback ini, jika berhenti di situ saja, kita namakan sebagai one-way communication atau komunikasi satu arah. Tapi, dalam praktek sehari-hari, banyak sekali proses komunikasi yang lebih kompleks dari itu, di mana transfer informasi itu dilakukan oleh kedua pihak secara bergantian. Kadang si A sebagai sender of the message dan B sebagai receiver, kadang pula si B sebagai sender dan si A sebagai receiver. Nah, pola komunikasi natural yang bersinergi sehingga terjadi perpindahan peran sender dan receiver ini dinamakan two-way communication atau komunikasi dua arah. Lalu, dengan apa sih biasanya orang-orang berkomunikasi? Apa saja yang bisa menstimulus orang-orang dalam mengirimkan pesan kepada orang lain? Ada banyak sekali ya. Jadi informasi bisa dibentuk melalui percakapan langsung, gestur, panggilan telepon, kontak mata, ceramah atau kuliah, ekspresi wajah, seminar, bahasa tubuh, chat, gaya rambut, email, postur, SMS, gaya berpakaian, surat, gaya berbicara, dan masih banyak lagi. Kalau diperhatikan dengan jeli, kita bisa mengklasifikasikan sarana-sarana komunikasi ini ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah verbal, yaitu komunikasi yang terjalin melalui media verbal, di mana bisa dalam bentuk suara atau perkataan. Semisal yang di list ini adalah obrolan langsung, obrolan via telepon, ceramah, dan seminar. Sementara itu, untuk yang verbal dalam bentuk tulisan ada chat, email, SMS, dan surat menyurat. Berbeda dengan verbal communication yang menggunakan media lisan dan tulisan, pada komunikasi non-verbal, pengiriman pesan dilakukan melalui gestur, tatapan mata, ekspresi wajah, dan lain sebagainya yang kesemuanya tidak melibatkan unsur suara ataupun tulisan, tapi didominasi oleh ekspresi, gerakan, dan style fisik seseorang. Sehingga, berbicara tentang komunikasi, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa definisinya adalah sebuah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih melalui sarana verbal dan atau non-verbal. Lalu, apakah kelemahan dan juga kelebihan dari dua mode komunikasi ini? Kita bahas satu persatu dari verbal communication terlebih dahulu. Jadi, kelebihan komunikasi verbal diantaranya adalah cenderung tidak terjadi kesalahpahaman, karena memang segala hal bisa dijelaskan secara verbal, sehingga lumayan jelas. Kecuali memang di budaya-budaya negara atau masyarakat tertentu yang tipenya kurang to the point atau indirect. Memang secara verbal pun bisa berpotensi terjadinya salah paham. Namun, secara umum, kesalahpahaman minim terjadi pada tipe verbal ini. Yang kedua, komunikasi dapat terjalin dengan mudah karena semuanya cukup diomongkan dan dituliskan saja secara langsung. Ketiga, komunikasi formal seperti diskusi dan meeting bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Dan memang masalah biasanya diselesaikan dengan cara seperti ini
yang melibatkan semua pihak terkait dari masalah tersebut. Sementara itu, kekurangan dari non-verbal communication adalah seringnya terjadi ketidakteraturan dalam pengiriman pesan, apalagi dalam komunikasi lisan yang terjadi secara impromptu atau tanpa persiapan. Kadang, pesan yang disampaikan tak tertata dengan baik. Yang kedua, kurangnya vocabulary atau kosakata, terutama apalagi misalkan komunikasi itu terjadi antar budaya, antar negara, dan antar bahasa. Lalu, apakah kelebihan dari komunikasi nonverbal? Yang pertama adalah komunikasi bisa lebih dipahami dengan memberikan stimulus nonverbal. Misalnya nih, kamu pernah kan menyampaikan sesuatu tapi tidak langsung dipahami sama orang lain. Nah, kalau kita tambahi dengan gestur, mimik wajah, ekspresi, gerakan tangan, dan sebagainya, itu akan lebih memahamkan bagi mereka. So, memang komunikasi non-verbal ini memperkuat komunikasi verbal. Apalagi, komunikasi yang mengkombinasikan antara verbal dan non-verbal ini fix memahamkan banget. Jadi, diomongkan iya, diperkuat dengan gerakan-gerakan juga iya. Kelebihan yang ketiga adalah bahwa non-verbal communication ini lebih jujur dan menjelaskan fakta dibanding komunikasi verbal. Maka, tidak heran bukan pada sebuah tes kejujuran yang biasanya dilakukan di dunia kriminal, hukum, kedokteran, itu yang diamati adalah gerakan matanya, reaksi emosinya, nada suaranya, dan lain-lain, tapi bukan perkataan dari orang yang sedang diuji kejujurannya. Sementara itu, kekurangannya adalah terkesan kurang sopan, apalagi dilakukan di situasi formal. Misalnya di rapat-rapat, di kelas saat pembelajaran, dan sebagainya, di mana lebih baik hanya memakai komunikasi verbal saja. Yang kedua, tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, penggunaan komunikasi nonverbal ini kalau tidak dikendalikan dengan baik akan menimbulkan masalah-masalah baru. So, memang benar sekali kalau terjadi masalah sebaiknya diselesaikan secara lisan maupun tulisan, bukannya dengan tindakan fisik. Yang terakhir, komunikasi nonverbal ini sebaiknya dipraktekkan di lingkungan sendiri saja dengan orang-orang yang sama-sama mengerti makna dari gerakan-gerakan nonverbal kita. Mengapa begitu? Karena non-verbal communication dari tiap-tiap budaya itu berbeda-beda, dan bahkan sebuah gerakan yang sama bisa bertolak belakang artinya di lintas budaya. Sebuah gerakan yang baik untuk dilakukan di lingkungan budaya A bisa jadi malah buruk apabila dilakukan di lingkungan budaya B. Yuk kita lihat beberapa contoh perbedaan komunikasi ini di beberapa negara. Contoh pertama, kalian pasti sudah familiar dengan gerakan tangan dari 3 negara berikut. Pertama dari Korea, dengan menyilangkan ibu jari dan jari telunjuk, sementara jari lainnya dibuat mengepal, maka timbullah makna cinta atau kasih sayang. Anak muda zaman now biasanya sering ya mengikuti tren saranghae ini. Yang kedua dari Hong Kong dan Cina memiliki tradisi mengepalkan tangan seperti ini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada orang lain. Misalnya Happy New Year dan sebagainya. Sementara di India punya tradisi memberikan salam atau penghormatan dengan mempertemukan kedua telapak tangan dengan model pranam seperti ini. Nah, 3 contoh ini kebetulan maknanya positif semua. Coba sekarang kita lihat contoh non-verbal communication yang di tiap negara itu konotasinya berbeda-beda, yaitu budaya tatapan mata atau eye contact. Kita akan bedakan melalui konteks negara Amerika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Jadi, di USA, tatapan mata ini memiliki makna yang sangat positif, karena menunjukkan kepercayaan diri dan ketertarikan seseorang. Dan ini bebas-bebas aja dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di sana. Sementara itu, di Timur Tengah, yang memegang kuat hukum Islam, sangat membatasi sekali kontak mata antara laki-laki dan perempuan.
Tradisi menatap mata ini di sana hanya diperbolehkan secara bebas antara suami istri dan anggota keluarga saja. Sementara itu, di Asia Tenggara ada di tengah-tengahnya ya. Bahkan di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, tidak ada larangan khusus untuk saling menatap mata antar gender. Namun, sangat disarankan sekali untuk menatap seperlunya saja, karena tatapan yang lebih singkat menunjukkan keramahan di negara-negara Asia ini. Nah, dari sinilah makanya di slide sebelumnya disampaikan bahwa komunikasi nonverbal ini sebaiknya dipraktekkan hanya di lingkungan budaya masing-masing saja, supaya tidak timbul masalah. Komunikasi antar budaya cukup dioptimalkan melalui komunikasi verbal karena biasanya komunikasi lisan dan tulisan memiliki kode etik yang serupa dimanapun di seluruh dunia. So, apa hubungan atau kesamaan antara dua tipe komunikasi ini? Pertama, tentang aspek manipulatif. Jadi baik verbal dan non-verbal ini memungkinkan bagi komunikatornya untuk melakukan manipulasi. Yang verbal biasanya melakukan manipulasi dengan kebohongan. Sementara yang non-verbal itu melakukan manipulasi itu dengan memalsukan gerakan-gerakan untuk membentuk persepsi orang yang aslinya bertolak belakangan dengan fakta yang terjadi. Yang kedua yaitu emosi atau perasaan. Nah, untuk verbal dan non-verbal communication ini, dua-duanya mereka berkomunikasi tujuannya untuk mengekspresikan emosi dan perasaan. Yang ketiga tentang identitas. Komunikasi verbal dapat dipakai untuk menggali informasi-informasi tentang seseorang seperti nama, alamat, level pendidikan, dan sebagainya. Komunikasi nonverbal seperti itu juga, namun biasanya lebih menitik beratkan untuk mengenali aspek-aspek budaya nonverbal seperti gestur, gaya hidup, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kaitannya dengan relationship atau hubungan ini adalah bahwa keduanya sama-sama berperan penting dalam membentuk hubungan yang sehat, baik antar budaya maupun hubungan dalam budaya yang sama. Terima kasih telah menyimak materi verbal and non-verbal communication ini. Supaya makin banyak yang kita pelajari dari materi ini, di kolom komentar silahkan bagikan sebuah cerita tentang komunikasi verbal dan non-verbal lintas budaya, seperti apa konteks budayanya, bagaimana komunikasinya berlangsung, apa hikmahnya untuk kita, dan lain-lain. Cerita ini bisa berdasarkan pengalamanmu sendiri, atau film-film yang kamu tonton, atau dari buku-buku yang kamu baca. Terima kasih dan sampai jumpa.